Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuha ashabil karim wa sahibatil karimah, nahnu minal firqati tasi'ah. Sanubayyin lakum fi hadzal yawm anil majaz fi madda ilmil balaghah, wa qablahu ismahu lana an nu'arrifa a'dha'il firqah. Al-awwal anna bi nafsi ismi Sultan Hafiz, wa hunaka ukhtina al-karimah ukhti Hasanatul Fikriyah, wa ukhtina al-karimah Zahra Rahmaniyah, wa ukhtina al-karimah Rifda Najila Marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful majazi. Al-majazu huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatihi ma'a qarinatin maniyatin min iradatil ma'na al-haqiqi. Wa fi kitab Durusul Balaghah huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatihi ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na sabiqi kad-durari al-musta'malu fil kalimatil fasihah fi qawlika fulanun yatakallamu bid-durari fa innaha musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lahu. Idzan qad wudi'at fil asli lil haqiqah thumma nuqilat ila kalimatil fasihah li'alaqatil musyabbaha bainahuma fil hasan, walladhi yamna'u min iradatil ma'na haqiqi qarinatun yatakallamu. Jadi makna pengertian majaz ini, majaz itu adalah lafaz yang digunakan selain pada makna aslinya. Itu karena adanya keterkaitan makna disertai indikator yang mencegah dari pemahaman arti aslinya. Itu keterangannya ada di kitab Durusul Balaghah. Contohnya seperti lafaz fulanun yatakallamu bid-durari. Nah, ad-durari yang dimaksud di sini bermakna dia sedang berbicara dengan kata-kata yang fasih. Ad-durari di sini aslinya dengan fasih gitu. Sedangkan makna dari durari sendiri adalah beberapa mutiara. Lalu diubah artinya menjadi beberapa kalimat fasihah. Sebab di antara mutiara dengan kalimat fasihah ini masih ada kaitannya dalam hal keindahan. Kalau mutiara itu enak kita lihat, nah sedangkan ketika kita melihat orang berbicara, keindahan dalam berbicara tersebut adalah kefasihan dalam pembicaraannya gitu. Dan perkara yang mencegah dalam mengartikan makna aslinya adalah qarina lafziyah. Qarina lafziyahnya itu adalah lafaz yatakallamu atau berbicara. Al-majaz al-mursal. Al-majaz al-mursal kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'nahal asliyi li'alaqatin ghairil musyabbihati ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asliyi. Min alaqatil majazil mursal as-sa'iyah as-sababiyah wa musabbabiyah wal juz'iyah wal kulliyah wa i'tibaru ma kana wa i'tibaru ma yakunu wal mahaliyah wal haliyah. Majaz mursal itu adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghair musyabbahah atau hubungan bukan perumpamaan disertai qarinah. Qarinah itu adalah alasan atau bukti yang mencegah dari makna yang asli. Nah, di majaz mursal ini ada beberapa alaqah. Di antaranya as-sababiyah, musabbabiyah, juz'iyah, kulliyah, i'tibaru ma kana, i'tibaru ma yakunu, mahaliyah,
dan haliyah. As-sababiyah, kita bisa lihat di contoh di situ, lahu ayadin alayya sabiqatun uiddu minha wala uiddu minha wala uaddiduhu. Nah, kita lihat lafaz ayadin di sini. Kalau misalkan kita mengira lafaz ayadin di sini itu diartikan tangan, bukan. Tapi yang dimaksud dari ayadin di sini adalah satu kenikmatan. Innahu yuridu biha an-ni'ama. Nah, kalimat ayadin di sini adalah majaz. Nah, tetapi apakah kita ngelihat persamaan dari kalimat tangan dan kenikmatan? Justru ini tuh adalah dua kalimat yang berbeda, enggak sama. Tetapi kita udah belajar, bukan belajar sih, sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa majaz itu punya alaqoh. Di pembahasan majaz mursal tadi, majaz mursal ini punya alaqoh atau kaitan. Dan orang Arab itu nggak bakal memberikan satu kalimat atau mengeluarkan satu kalimat yang bukan maknanya atau yang maknanya berbeda, kecuali ada kaitan di antara dua makna dari dua kalimat tersebut. Gitu. Jadi dua kalimat ini tuh mempunyai makna yang sama, bisa berkaitan dengan maknanya. Gitu. Kalau kita perhatikan, kita bakal nemuin annaliyadal hakikiyah hiyallati tamnahun ni'ama. Nah, makna dari tangan yang sesungguhnya ini tuh, tangan ini yang bakal mewariskan kebaikan. Gitu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan tersebut tuh akan menjadi ibaratnya warisan buat kita karena kita udah melakukan suatu jasa gitu loh. Dan ini menjadi sebab di dalam majaz tersebut. Fal alaqatu idzan sababiyah. Nah, alaqah di sini disebutnya sababiyah. Dan untuk arti dari lahu ayadin alayya sabiqatun uiddu minha wala uaddiduhu, artinya itu adalah dia sering memberi tangan kepadaku sehingga aku merupakan bagian darinya dan aku tidak mampu menghitung pemberiannya. Maksudnya, dan aku tidak mampu menghitung. Nah, menghitung di sini menghitung pemberian atas apa yang diberikan dari orang tersebut, entah itu berupa jasa, bantuan berupa material ataupun tenaga. Gitu. Musabbabiyah. Al-mithal qauluhu ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. As-surah Al-Mu'minun al-ayah 13. Unzur ila qaulihi ta'ala yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Ar-rizqu la yanzulu minas sama'i walakin alladhi yanzulu matarun yansha'u anhu nabati alladhi minhu ta'amina wa rizqina. Farizqu musabbabun anil matari fahiya majazun alaqatihi musabbabiyah. Nah, kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan kami turunkan bagi kalian dari langit
rezeki. Nah, rezeki itu nggak turun dari langit, tapi yang turun dari langit itu adalah hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi sehingga kehidupan ada di bumi ini subur gitu, sehingga jadi makanan kita dari buah-buahan ya kan, dan kehidupan itu adanya kehidupan karena adanya air. Disitulah rezeki kita. Maka rezeki ini disebabkan dari adanya hujan. Nah, fahuwa majazun alaqatuhu musabbabiyatun. Jadi lafaz rizqun di sini adalah majaz yang berkaitan dari musabab atau yang disebabkan dari hujan, dan di sini disebutkan majaz mursal musabbabiyah. Taib al-juz'iyah kan ba'asna al-jaysha jarraran wa arsalna al-uyuna. Amma kalimatul uyun fil bait fal muradu biha al-jawasis. Wa min al-hina an tafhama anna isti'malaha fi dhalika majaziyun. Wal alaqatu anna al-aina juz'un minal jasusi wa laha sya'nun kabirun fihi. Fa utliqal juz'u wa uridal kullu. Walidzalika yuqalu innal alaqata huna juz'iyatun. Arti dari contohnya itu adalah berapa banyak utusan kami atau utusan tentara kami yang menjadi penjual, dan utusan kami wa arsalna, dan kami mengutus gitu. Berapa banyak kami mengutus tentara menjadi penjual, dan kami mengutus para mata-mata. Al-uyuna di sini artinya mata-mata. Adapun kalimat al-uyun di sini di dalam bait yang dimaksud itu adalah al-jawasis atau para mata-mata gitu kan. Dari sini kita tuh bisa paham kalau sebenarnya al-uyun di sini itu adalah majaz, karena kalau misalkan dari kalimat yang sesungguhnya yang dipakai itu bukan al-uyun tapi al-jawasis gitu. Tapi karena dua kalimat ini memiliki keterkaitan gitu, maknanya sama, bukan maknanya sama tapi maknanya memiliki keterkaitan. Nah, dan keterkaitan dari lafaz ainun di sini atau uyun itu adalah bagian dari mata-mata. Dan kalimat uyun di sini itu dalam lingkupan atau dalam cangkupan yang besar. Gitu. Maksudnya gimana? Jadi yang dimaksud oleh qail atau orang yang berkata itu, ia menyebutkan sebagian dari mata-matanya, tetapi menyebutkannya itu dengan ungkapan keseluruhan mata-matanya. Jadi wa arsalnal uyuna, dan kami mengutus sebagian mata-mata kami. Jadi bukan keseluruhan mata-mata kami itu, bukan seluruh dari mata-mata orang tersebut. Dan ini yang dinamakan alaqah al-juz'iyah, alaqatul kulliyah. Al-misal qala ta'ala ala lisani Nuhin alaihi salam, wa inni kullama da'autuhum lataghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. As-surah Nuh al-ayah sabi'ah. Wa idza nazarta ila qoulihi ta'ala wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ra'aita anna al-insana la yastati'u ayyad'a isba'uhu kulluha fi adhanihi wa anna al-asabi'a fil ayatil karimah utliqat wa urida atrafuha fahiya majazun ala qatihil kulliyah. Nah, arti dari surat Nuh ayat 7 ini itu adalah, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri
diri dengan sangat. Kalau ini arti ayat penuhnya ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa sarru wastakbaru istikbara. Oke. Nah, yang kita ambil pembahasannya ini adalah kalimat asabi'nya. Asabi' fi adhanihim. Nah, ra'aita annal insana la yastati'u an ayyada'a isba'uhu kullaha fi adani. Nah, kita tuh tahu karena kita tuh ngelihat kalau manusia tuh nggak bisa masukin semua jarinya itu, semua jarinya, jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya kita masukin dalam satu telinga karena nggak muat itu. Nah, yang dimaksud dari kalimat di sini, dari ayat ini adalah, yang dimaksud dari ayat ini yang dimasukkan itu adalah ujung jarinya gitu, ujung jari bukan semua jari gitu, bukan jempol langsung kita masukin satu jari sampai ujung, enggak, tapi cuman ujung jarinya gitu. Ini yang dinamakan alaqah kulliyah. Al-alaqah i'tibaru ma kana. Al-mithal wa atul yatama amwalahum. As-surah An-Nisa al-ayah atsaniyah. Mungkin mubasyaratan asyrah lakum bilugha Indonesia. Jadi arti dari ayat ini adalah dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Nah, kita lihat di sini tajidu anal yatim fil lughah, makna yatim itu dalam bahasa ialah anak kecil yang mati orang tuanya. Ya. Sedangkan yang dimaksud dari ayat di atas adalah yatim yang sudah memasuki masa balik. Gitu. Qarinahnya adalah seorang anak yatim dipastikan masih berumur kecil dan belum balik, sehingga ia tidak bisa diserahkan harta benda milik orang tuanya karena ia tidak bisa membelanjakan dengan baik dan benar. Nah, yang dimaksud dari ayat di atas, apabila anak yatim tersebut sudah balik, maka harta kedua orang tuanya atau warisannya harus diberikan kepada anak tersebut. Ini yang dibilang atau yang dimaksud dari alaqah i'tibaru makana, yaitu menyebutkan sesuatu yang lalu atau sudah terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang gitu. Menyebutkan perkara yang sudah terjadi padahal yang dimaksud adalah perkara yang akan datang. Kayak contohnya tadi ayat surat An-Nisa ayat 2. Harta yang berikanlah harta anak yatim kepada mereka. Nah, ini sudah kejadian kepada anak yatim yang bukan misalkan sih, emang anak yatim itu kan adalah anak yang meninggal orang tuanya gitu, pada saat ia kecil. Nah, ayat ini berlaku ketika ia sudah mulai balik gitu, yang dimaksud dari i'tibaru makana. Al-alaqah i'tibaru ma yakunu. Al-alaqah i'tibaru ma yakunu ini yaitu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya menyebutkan sesuatu, tetapi maksud dari sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ini ribet nih kayaknya nih penjelasan kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Kita bisa lihat di PPT. Innaka in tadhurhum yudillu ibadaka wa la yalidu fajiran kafaran. Itu surat Nuh ayat 27. Artinya, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir atau sangat kafir. Nah, kita lihat kepada perkataan firman Allah,
wala yalidu illa fajiran kafaran. Nah, tajidu anna fajiran wa kafaran majazani. Nah, kita menemukan bahwa fajiran dan kafaran ini adalah dua majaz. Li'annal maulud hina yuladu la yakunu fajiran wala kafaran. Sesungguhnya anak yang dilahirkan itu ketika ia lahir ia tidak dalam keadaan fajiran atau kafaran. Dia tidak dalam keadaan orang yang berbuat maksiat dan orang yang melakukan kekafiran. Akan tetapi qad yakunu kadzalika ba'da tufulah. Peristiwa itu atau kemaksiatan dan kekafiran itu terjadi setelah mereka dewasa. Itu fa'utliqal maulud al-fajiru wa uridu bihi ar-rajulul fajiru. Nah, yang disebutkan di sini adalah laki-laki itu, anak muda yang melakukan kemaksiatan, meskipun yang disebutkan itu adalah anak yang dilahirkan gitu, anak yang dilahirkan yang melakukan kemaksiatan gitu. Yang disebutkan adalah anak yang melahirkan kemaksiatan, tapi yang dimaksud ini adalah anak muda yang melakukan kemaksiatan gitu. Jadi gampangnya gini, yang dimaksud dari ayat ini itu bukan kepada anak yang baru lahir, karena anak baru lahir itu nggak mungkin melakukan kemaksiatan, masih suci. Tapi ayat ini ditunjukkan kepada orang dewasa, laki-laki atau perempuan yang melakukan kemaksiatan ataupun kekafiran. Tuh, ini dinamakan i'tibaru ma yakunu, menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Al-alaqah mahaliyah. Qauluhu ta'ala falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. As-surah Al-Alaq al-ayah 17 wa 18. Amma qauluhu ta'ala falyad'u nadiyah wal amru huna lis-sukhriyah wal istighfaf. Fa innana na'rifu anna ma'na nadiyah makanul ijtima'i, walakinnal maqsudu bihi fil ayatil karimah man fi hadzal makan min ashiratihi wa nusaraihi fahuwa majazun utliqa fihi al mahallu wa uridu al halu fa'alaqatul mahaliyah. Jadi yang dimaksud dari alaqah mahaliyah ini adalah menyebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah keadaan yang ada di situ. Kayak contoh di ayat surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18 ini, faliyad'una dia. Nah, perkara ini tuh maksudnya tuh karena adanya cemoohan atau ejekan dan pengabaian gitu dari orang-orang kafir. Fa inna na'rifu, dan kita mengetahui makna nadia di sini adalah tempat perkumpulan gitu. Tapi yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang yang di dalam perkumpulan tersebut. Tuh. Jadi ayat ini itu menyebutkan tempat perkumpulan orang tersebut, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang di dalamnya. Gitu. Jadi yang dimaksud Nadiyah ini adalah tempat perkumpulan orang-orang kafir, tapi yang dimaksud dari ayat ini adalah orang kafirnya yang mencemooh dan mengabaikan perintah Allah. Adapun haliyah, alaqah al-haliyah fi qoulihi ta'ala innal abrara lafi na'im
Wa 'ala diddu man dzalika qauluhu ta'ala innal abrara fi na'im wan na'imu la yahilu fihi al-insanu li'annahu ma'na minal ma'ani wa inna ma yahillu fi makanihi fasti'malun na'ima fi makanihi majazun utliqa fihi al-halu wa uridu al-mahallu fa'alaqatuhu al-haliyah. Nah, yang dimaksud dari alaqah haliyah ini dari contoh innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Yang dimaksud dengan kenikmatan itu, kenikmatan pada ayat tersebut adalah yang dimaksud dari tempat yang nikmat kenikmatan pada ayat tersebut adalah tempatnya kenikmatan, yaitu surga. Oke, saya coba jelasin untuk lebih ringkasnya lagi. Jadi dari artinya kan orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam keadaan kenikmatan. Nah, keadaan kenikmatan benar-benar berada dalam kenikmatan ini menjelaskan hal, ya kan, menjelaskan keadaan dari orang-orang yang berbakti. Tetapi makna dari lafi na'im atau berada dalam kenikmatan di sini mempunyai makna tempat apa yang paling nikmat bagi orang-orang yang berbakti atau bagi mukminin. Tempat yang paling nikmat bagi mereka adalah surga. Jadi al-mahaliyah yang tadi menyebutkan yang disebutkan itu adalah tempatnya, tapi maksudnya itu lebih menuju kepada orang yang di sana atau orang yang di dalam tempat tersebut. Gitu. Akan tetapi kalau haliyah menyebutkan keadaannya, tetapi afwan. Kalau mahaliyah itu menyebutkan tempatnya, tetapi yang dituju dari al-mahaliyah ini adalah keadaan orang-orang di dalam tempat tersebut. Tetapi haliyah itu yang disebutkan adalah tempatnya, sedangkan yang dimaksud dari al-haliyah ini menyebutkan keadaan di tempat tersebut, tetapi makna dari yang disebutkan itu adalah tempatnya, gitu. Dalam kenikmatan, benar-benar berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbakti benar-benar dalam keadaan kenikmatan. Di mana orang-orang berbakti ini merasakan kenikmatan? Yang dimaksud adalah di dalam surga, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir al-mabhath fil majaz mufrad bil isti'arah. Al-isti'aratu fil lughati min qawlihim isti'arul mali idza talabahu 'ariyah. Ay bima'na talaba syai' 'ariyah. Wa fil istilah huwa isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatil musyabbahati bainal ma'na al-manqul anhu wal ma'na al-musta'mil fihi ma'a qarinati sharifatin an iradatil ma'na al-asli. Al-isti'arah secara bahasa mempunyai makna meminjam. Adapun secara istilah, yaitu apabila kata yang digunakan bukan pada makna yang dibuat untuknya, karena ada hubungan serupa menyerupai antara makna yang asli serta adanya qarinah yang membatasi dari makna yang asli, yakni meminjam sebuah kata untuk digunakan bukan pada makna aslinya.
Namun, maknanya itu didapati dari logika kalimat dan teks dengan adanya sebuah korinah. Korinah di sini maksudnya kata penghubung ya teman-teman. Contohnya, ro'aitu asadan fil madrasati. Fa aslu hadhil isti'arah ro'aitu rojulan syuja'an kal asadi fil madrasati. Contohnya, saya melihat singa di sekolah. Asalnya yaitu saya melihat pria atau seseorang pemberani seperti singa di sekolah. Maka di sini dihapus musyabbahnya yaitu rojulan, wal adatnya kaf, wa wajhu syibahnya asyuja'ah, dan melekatkannya dengan kata penghubung yaitu al-madrasah, yaitu untuk menunjukkan keberanian, seperti keberanian seekor singa. Wa arkanul isti'arati thalathatun. Al-awwal musta'ar minhu wa huwa al-musyabbah bihi. Wa thani musta'ar lahu wa huwa al-musyabbah. Wa yuqalu lahuma ay musta'ar minhu wa musta'ar lahu hiya at-tarfani. Wa thalith musta'ar wa huwa al-lafzu al-manqul. Musta'ar di sini yaitu lafaz yang di dalamnya mengandung isti'arah. Astamir al-bayan. Wala budda fiha min adami dzikri wajhi shibhi wala adat tashbih bal la budda aidan min tanasat tashbih alladhi min ajlihi waqa'atil isti'arah faqat ma'addiya'i anna al-musyabbah ayyana al-musyabbah bihi aw iddiya'i anna al-musyabbah fardun min afradil musyabbah bihi al-kulliyi bi an yakuna isman li jinsin aw alami jinsin wala tata'atta al-isti'arah fil alami syakhsiyyi. Walil isti'arati ajmal waqa'a fil kitabah li'annaha tujda al-kalam al-quwah wa taksuhu hasnan warunaqan wa fiha tutharul ahwa wal ihsasati. Asal dari majaz isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu dari musyabbah atau musyabbah bihi atau wajah musyabbahnya dan adat tashbihnya. Musyabbah disebut musta'ar lah dan musyabbah bihi disebut musta'ar lahu, musta'ar minhu, afwan. Dan isti'arah ini memiliki pengaruh yang indah dalam tulisan karena ia menjadikan kata-kata, menjadikan kekuatan untuk kata-kata dan menjadikannya baik dan elegan. Dan di dalamnya gairah dan perasaan yang dibangkitkan. Karena di PPT tidak disebutkan, maka saya akan menyebutkan sedikit macam-macam isti'arah. Jika ditinjau dari musta'ar lah dan musta'ar minhu, maka ada dua bagian, yaitu isti'arah tashiriyah dan isti'arah ma'niyah. Al-isti'arah at-tasrihiyah adalah at-tashbih balig yang ada atau terlihat al-musyabbah bihinya. Contohnya, ro'aitu qamaron yanziful baita. Saya melihat rembulan sedang membersihkan rumah. Nah, pada kalimat ini terdapat peminjaman kata bulan yang diserupai dengan gadis cantik atau syabahal bintu al-jamilah bil qamar. Maka gadis cantik di sini adalah musyabbah, bulan adalah musyabbah bihi. Dan jika musyabbah bihinya ada, maka disebut
disebut al-isti'arah at-tasrihiyah. Adapun al-isti'arah al-makniyah adalah tashbih balig yang musyabbah bihinya dihapus, kemudian disebutkan sesuatu yang lazim dari musyabbah bihi tersebut. Contohnya, al-azharu tabtasimu. Bunga-bunga itu sedang tersenyum. Maka ada penyerupaan antara bunga dengan manusia dengan menyebutkan kata lazim ada padanya tersenyum. Maka bunga-bunga berstatus atau jadi sebagai musyabbah, sedangkan manusia ini menjadi al-musyabbah bihi. Nah, jika musyabbah bihi-nya tidak ada atau dihapus, maka disebut dengan al-isti'arah al-makniyah. Sedangkan majaz isti'arah ditinjau dari lafadz musta'ar terbagi menjadi dua, yaitu isti'arah asliyah dan isti'arah tabi'iyah. Isti'arah asliyah ialah makanal al-faktu al-musta'ar isman jamidan, yaitu apabila tempat berlakunya isti'arah berupa isim jama'. Adapun isti'arah tabi'iyah maka musta'ar fiha fi'lan au isman musta'an au harfan, yaitu apabila lafadz isti'arahnya berupa fi'il, isim, mustaq atau huruf. Thayyib, yumkin hadha minni atlubul afwa in wajadtum al-khati'at minni walakum minni jazila syukri wa taqdir. Tayyib, sa'astamir anil majazil mursal al-murakkab. Al-majazul mursal al-murakkab huwa al-kalamul musta'mal fi ghairil ma'na alladhi wudi'a lahu li'alaqa ghairil musyabahah ma'a qarinah mani'ah min iradati ma'nahul asli. Nah, jadi yang dimaksud dengan majaz mursal murakkab adalah kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, karena ada alaqah yang tidak saling menyerupai, disertai qarinah yang mencegahnya dari makna asli. Wa yaqa'ul majazul mursal al-murakkab fi halaini. Al-awwal fil murakkabat al-khabariyah wa tsani fil murakkabat al-insya'iyah. Fal awal fil murakkabat al-khabariyah al-musta'malah fil insya' wa aksihi. Nah, yang pertama ini pada jumlah khabariyah yang bermakna insya'iyah ataupun sebaliknya. Walaha aghrabun katsirah. Al-awwal at-tahassur wa izharut ta'assuf, menunjukkan penyesalan, kaqauli Ja'far bin Ulbah al-Harisi, hawaya ma'arak bil yamanin mus'ad janibun wa jismani bi Makkah musaq. Dia yang terkasih digiring oleh rombongan menuju Yaman, dan di Mekah tubuhku masih terikat erat. Fahuwa yashiru ilal asafi wal huzni alladhi allama bihi min firaqil ahibbah wa yatahassaru ala ma ali ilaihi amruh. Nah, bait ini menunjukkan penyesalan dan kesedihan yang dideritanya karena berpisah dengan orang yang dicintai, dan ia menyesali apa yang terjadi padanya. Wal qarinah ala dzalika halul mutakallim. Dan qarinah atau bukti pada bait ini adalah keadaan mutakallim. Asani izharu dha'fi, menunjukkan kelemahan, kaqauli rabbi inni la astati'u istibaran fa'fu anni ya man yaqbalul 'ithara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak bisa bersabar, maka ampunilah aku wahai yang menerima kejelekan. Wasalis izharus surur, menunjukkan kebahagiaan. Al-misal kutiba ismi bainan najihin, namaku ditulis di antara orang-orang sukses. Warrabi' ad-du'a, al-misal najjahallahu maqasidana, Allah mengabulkan keinginan kita, ayyuhal watanu lakal baqa, wahai tanah air engkau kekal.
Wal haulu tsani yakni fil murakkabat al-insya'iyah pada jumlah insya'iyah, kal amri seperti perintah, wan nahyi dan larangan, wal istifham dan pertanyaan, allati kharajat an ma'anihal asliyah yang menyimpang dari makna aslinya, wastu'milat fi ma'anin ukhar dan digunakan pada makna yang lain, kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-muradu yatabawa maq'adahu yakni al-'alaqa fi hadhihi sababiyah wal musabbabiyah li'anna insya' al-mutakallim lil ibarah sabab li ikhbarihi bima tatadammanuhu fa zahiruhu amrun wa ma'nahu khabar. Jadi maksud dari kata yatabawa maq'adahu di sini mengandung 'alaqah sababiyah wal musabbabiyah, dan pada kata yatabawa di sini bentuknya perintah, akan tetapi maknanya itu untuk memberitahu. Mungkin hadza minni, syukran katsiran.